Ini adalah demo pembuatan aplikasi Android sederhana, jadi semacam aplikasi Hello World, dan juga sekaligus menemukan bagaimana callback pada Android Activity Lifecycle dia dipanggil ya. Jadi kita akan membuat sebuah project baru. Kita klik Create New Project. Kemudian ada pilihan berbagai jenis activity. Kita pilih empty activity. Kita klik Next. Setelah itu kita beri nama aplikasinya, misalnya aplikasi Halo Dunia. Kemudian pada bahasa pemrograman ada dua pilihan, Java dan Kotlin. Kita pilih Kotlin. Kemudian untuk minimum SDK kita bisa pilih ya. Jadi untuk ini kita biarkan saja versi Android 5.0 atau API level 21. Setelah itu kita klik Finish. Kita tunggu proses dari Gradle untuk melakukan konfigurasi terhadap project kita. Nah, setelah selesai, maka kita akan melihat file mainActivity.kt. Ini adalah activity yang akan kita gunakan dalam demo ini ya. Ini dibuat secara otomatis oleh Gradle. Jadi main activity seperti teori yang telah kita bahas tadi, main activity merupakan turunan dari kelas activity. Dalam hal ini adalah app_compat_activity. Sehingga kelas main activity otomatis dia mewarisi sifat-sifat dari app_compat_activity. Di sini sudah secara otomatis ada pendefinisian suatu method callback ya, yaitu onCreate. Ini dia melakukan override dari onCreate milik app_compat_activity. Kita ingin pada aplikasi ini setiap metode callback yang berkaitan dengan lifecycle, kita ingin dia mencatat pada log yang dapat kita baca pada konsol ya. Jadi misalkan di sini ada log.i ya, information. Kemudian parameternya ada dua, yaitu tag dan message ya. Nah, di sini log masih berwarna merah, artinya dia masih belum terdeteksi. Kita harus mengimport kelas yang bisa mengakomodasi log, yaitu android.util.log. Jadi kita bisa tekan Alt Enter, secara otomatis dia akan diimport ya. Di sini bisa kita lihat dia secara otomatis. Kemudian information, parameternya ada dua, yaitu string dan string ya. Parameter yang pertama adalah tag. Jadi misalkan tagnya adalah kita kasih nama callback. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu message, kita isi sesuai dengan callback yang sedang dipanggil. Dalam hal ini adalah onCreate ya. Jadi nanti harapannya kita bisa tahu kapan callback itu dipanggil ya. Nah, selain onCreate, kita juga telah ketahui ada berbagai macam callback yang lainnya ya. Jadi misalkan onStart di sini ya. Kita pilih onStart. Kita log juga untuk callback onStart ini. Kita sesuaikan message-nya, ini adalah onStart. Kemudian ada onResume ya. OnResume sama kita juga sesuaikan message-nya di sini. Kemudian ada onPause ya. OnPause, kita juga ingin tahu kapan dia akan dipanggil, sehingga kita perlu membuat lognya ya. Jadi tujuan kita
membuat log ini adalah supaya kita tahu kapan dia dipanggil ya. On pause, kemudian ada on stop ya. On stop. Nah, ini ada on stop. Kita tambahkan lognya. On stop. Kemudian ada lagi, ini ada on start, berarti juga ada on restart ya. Kita lihat apakah ada di sini. Ya, ada on restart ya. Kita tambahkan lognya juga. On restart ya. Kemudian ada lagi setelah on stop ada on destroy ya. On destroy. Kita definisikan dia akan mencetak on destroy ya. Ini adalah callback yang berkaitan dengan activity life cycle ya. Nah, sampai di sini sudah cukup ya. Kita bisa jalankan aplikasi ini baik itu pada emulator maupun pada device. Jadi di sini saya menggunakan device yang sudah saya konfigurasi. Jadi tinggal kita klik tombol run ya atau Shift F10. Kita tunggu proses build atau kompilasi. Kemudian setelah itu ada proses instalasi secara otomatis oleh Android Studio. Jadi kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang sudah instalasi dan sudah di launch ya. Dengan status sukses. Kita bisa lihat log yang terjadi pada tab logcat ini ya, nomor 6 ini logcat. Nah, kita lihat di sana ternyata sudah banyak sekali log yang tercatat ya. Kita tidak ingin membaca semuanya ya, kita hanya ingin mengamati yang kita definisikan saja tadi dengan tag callback. Nah, di sini kita bisa memfilternya dengan mengisikan di sini yang ada tanda kaca pembesar. Kita tuliskan filternya sesuai tag yang kita buat ya, callback ya. Ini tujuannya untuk memfilter. Jadi dia hanya akan menampilkan yang mengandung kata atau string callback saja. Jadi seperti ini. Jadi ketika aplikasinya berjalan, maka dia akan memanggil on create, kemudian on start, on resume, on pause, on stop. Nah, mengapa seperti ini? Karena posisi HP saya saat ini dia sedang terkunci ya. Ketika saya aktifkan HP saya, kita bisa lihat di sini. Nah, dia statusnya adalah on resume ya. Jadi ketika dia tampil maka dia adalah on resume. Jadi sesuai saya menggunakan device asli ya. Jadi ketika ada rotasi, kita lihat lognya juga akan berubah ya. Kita lihat ada perubahan pada life cycle ya. Ini terkunci layarnya, jadi bisa kita buka kuncinya ya. Jadi untuk proses rotasi, nah di sana ada perubahan pada metode-metode yang di callback ya. Ketika dirotasi, dia ada proses on pause, kemudian on stop, kemudian on destroy, kemudian on create, on start, on resume. Itu setiap proses rotasi ya. Bagaimana untuk proses yang lainnya? Misalkan ini saya kunci ya. Ketika layarnya dikunci, maka dia memanggil on stop ya. Ketika layar dikunci berarti artinya dia tidak nampak sama sekali aktivitinya. Jadi dia memanggil callback on stop. Ketika saya buka kuncinya, artinya activity tampil lagi di layar dan saya bisa berinteraksi dengan layar tersebut, maka dia berada pada callback on resume ya. Ketika activity saya kecilkan, misalkan untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dikecilkan seperti
ini artinya dia tampil sebagian dan tidak dapat kita berinteraksi dengannya ya. Untuk kasus ini dia memanggil on stop ya. Setelah on pause dia on stop. Jadi walaupun dia masih terlihat, namun untuk kasus ini dia juga memanggil on stop. Jadi pemanggilan callback ini dia bisa bervariasi ya, bisa bervariasi tergantung dari versi Android-nya ya. Karena pemanggilan callback ini juga ada kaitannya dengan efisiensi daya. Jadi ketika kita hilangkan sama sekali, ya dia on stop ya. Ketika saya masuk lagi ke aplikasinya, dia on resume ya. Dan seterusnya ya, silakan saudara eksplorasi sendiri bagaimana perilaku dari masing-masing callback method yang berkaitan dengan activity life cycle ini.